Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan coba menjelaskan mengenai LKPD yang pertama begitu ya. Saya akan coba membahasnya tuntas dalam satu video. Jadi saya tidak akan bagi-bagi lagi. Nanti saya akan beri timestamp begitu ya agar dapat kalau misalkan mau ngeliatnya nomor 3 gitu bisa langsung skip ke nomor 3 ya, atau mau ke nomor 4 bisa langsung ke nomor 4 gitu. Nanti saya akan buat timestampnya. Tapi yang pasti adalah saya nanti akan mungkin selanjutnya saya akan buat dalam satu video saja biar tidak terbagi-bagi begitu ya. Oke, jadi saya akan coba membahas soal-soal di LKPD yang pertama begitu. Nah, ini saya mohon maaf saya tidak pakai pen tab, pen tablet begitu ya. Jadi saya menjelaskannya nggak sambil menulis, saya akan menjelaskan apa yang saya tuliskan di sini saja ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita langsung saja. Nomor 1, peti bermasa 2 kg terletak di atas lantai yang diam. Kemudian kotak diangkat dengan gaya angkat sebesar 60 Newton, setinggi 5 meter. Nah, hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya pengangkat, usaha yang dilakukan oleh gaya berat, dan usaha total untuk mengangkat peti. Ya, jadi ini masih soal dasar begitu ya. Seperti biasa diketahui masanya adalah 2 kg gitu. Lalu F-nya gaya angkat ke atas ya, itu mohon diperhatikan ke atas ya. Itu sebesar 60 Newton dan ketinggiannya adalah 5 meter. Dan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Maka berapa gaya angkat? Yang pertama adalah usaha yang dilakukan oleh gaya pengangkat, usaha yang dilakukan oleh gaya berat, dan usaha total untuk mengangkat peti. Oke, ini saya sudah gambar diagramnya begitu. Jadi di sini ada tentunya benda berpindah ke atas begitu ya, karena diangkat ke atas ya, diangkat kan berarti ke atas begitu, setinggi 5 meter, maka si F ini arahnya ke atas begitu, dan si W ya, di sini ada saya diagram gayanya saya gambarkan di sini, F ke atas, W ke bawah begitu. Nah, F ini ke atas begitu ya, berarti dia searah dengan perpindahan benda kan ke atas, F-nya juga ke atas ya. Nah, maka usaha yang dilakukan oleh gaya pengangkat adalah F dikali S begitu ya. S ini adalah perpindahan benda. F-nya adalah 60 dikali S begitu. S-nya perpindahannya adalah 5 meter. Nah, ini gampang ya. Kan rumus dasarnya F dikali S ya. F-nya 60, S-nya 5 begitu. Maka W-nya adalah 300 Joule. Nah, sekarang B ya. Usaha yang dilakukan oleh gaya berat berapa? Usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah sama. F dikali S juga. Tapi kan F di sini gaya yang bekerja pada gaya berat begitu, itu adalah W begitu ya, gaya berat, yaitu M dikali G gitu. Nah, seperti rumus awalnya F dikali S, tapi F-nya kita ganti W gitu, karena gaya berat begitu, gaya yang bekerja adalah gaya berat. Maka W dikali S. Nah, di sini kenapa bernilai minus? Karena arah dari si gayanya ini adalah menuju ke bawah. Kita lihat bahwa perpindahan ke atas. Dia si gaya ini malah menuju ke bawah. Maka si perpindahan itu si usaha dari si gaya berat itu bernilai negatif. Jadi poin di situ yang perlu diperhatikan adalah bahwa kalau usaha itu bernilai positif atau negatifnya ditentukan oleh apakah si gaya yang bekerja itu searah dengan perpindahan. Kalau perpindahannya ke atas, si gaya bendanya itu ke bawah, maka perpindahan bernilai negatif. Nah, maka ya ini sama aja sih sebetulnya. Ini kan W ini bisa kita uraikan menjadi M dikali G ya. Itu rumusnya. M dikali G jadinya 2 dikali 10 dikali perpindahannya 5 ya, sama. Karena yang ditanya adalah yang diketahui adalah perpindahannya sebesar 5 meter gitu. Nah, maka 2 dikali 10 adalah 20. Ya, jadinya min 20 dikali 5 jadinya min 100 Joule. Nah, sekarang usaha total. Nah, usaha total yaitu sebetulnya kita tinggal nambahin aja yang kita punya. W total berarti adalah gaya pengangkat, usaha yang dilakukan oleh gaya pengangkat ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Nah, karena di sini kita tinggal memasukkan, jadi kita sudah punya data-datanya, jadinya tinggal 300 ditambah. Nah, di sini kan gaya usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah minus ya, berarti nanti di sini juga minus. Jadinya 300 dikurang 100, jadinya 200 Joule gitu. Oke, lanjut. Di sini mungkin saya akan fullkan. Budi mendorong peti yang beratnya 600 Newton pada sebuah bidang miring seperti gambar.
diketahui tan alfa sama dengan 4/3. Sebuah gaya dorong F sebesar 500 Newton dan gaya gesek kinetik dengan balok 350 Newton. Jika peti bergeser sepanjang bidang miring sejauh 4 meter, tentukan usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya, usaha total yang dialami peti, dan udah segitu aja ya. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing gaya dan usaha total yang dialami peti. Nah, kuncinya di sini adalah kita menguraikan dulu gaya-gaya yang bekerja, gitu ya. Tadi di sini ada gaya F gini ya, ini F gitu. Nah, lalu karena dia punya gaya berat, maka dia ada W. Ada gaya berat begitu ya. Karena dia memiliki massa, maka dia mempunyai berat gitu. Gaya berat. Nah, gaya berat di bidang miring dapat kita uraikan menjadi sin theta dan cos theta. Jadinya untuk pada bidang X, bidang horizontal adalah W sin ini theta ya, bukan alpha, sorry ya. Theta. Lalu di sini adalah W cos ya, untuk yang sumbu Y adalah W cos alpha. Nah, karena dia memiliki kontak dengan si bidang miring, maka dia punya gaya normal sebesar N gitu. Nah, lalu di sini juga diketahui ada gaya gesek kinetik, berarti ada F gesek, arahnya kemana? Arahnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena si F gaya dorongnya itu adalah ke kanan. Gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan si gaya dengan si arah gerak benda. Arah gerak benda karena didorong gaya sebesar F ke kanan, maka si gaya gesek pasti ke kiri. Gitu sih prinsipnya ya. Oke, itu diagram gaya-gayanya gitu. Nah, lalu apalagi nih yang harus kita olah? Informasi yang harus kita olah adalah ini, tan alfa sama dengan 4/3 begitu. Nah, tan alfa sama dengan 4/3 ya, seperti yang diketahui rumus tan alfa itu kan sama dengan depan tan alfa itu, sorry ya, tan alfa itu rumusnya adalah depan per samping. Ya, depan per samping gitu. Jadi karena ini bidangnya berbentuk segitiga, berarti seperti yang di rumus ya, tan alfa itu adalah depan per samping. Nah, sudutnya di sini. Nah, 4 itu kan adalah berarti depan nih gitu ya. Berarti depan ini sisi yang tegak ini bernilai 4. Begitu. Sedangkan per 3, 4/3. Per 3 ini kan seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau yang bawah itu adalah si samping gitu, sisi samping. Maka yang di samping sudut ini kan adalah alasnya ya. Nah, berarti alasnya ini bernilai 3 gitu. Nah, ini kalau kita pakai Pitagoras, panjang sisi miringnya ini adalah 5 gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita mau mengetahui, sorry ya. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kalau di sini kan sudah diketahui ya, tan alfa sama dengan 4/3. Nah, ini berarti kita dapat rumuskan juga cos alfa. Oh iya, ini berarti ini benar ya. Ini sorry ini memang alfa bukan theta ini. Berarti ini sini W sin alfa dan sini juga W cos alfa. Ini ada kesalahan tulis begitu ya. Ini W cos alfa gitu. W cos, ini saya copy. W cos alfa. Nah, dah. W cos alfa. Oke. W cos alfa gitu. Nah, berarti kalau cos ini kan rumusnya sebetulnya kan itu adalah samping per miring ya. Sisi samping dikali dengan sisi miring gitu ya. Bukan dikali, per sisi miring. Sisi samping per sisi miring gitu. Nah, berarti ya sisi miringnya bernilai berapa? Bernilai 3. Sisi miringnya bernilai 5. Nah, berarti cos alfa adalah 3/5. Kalau sin itu adalah depan per miring. Depannya bernilai 4. Nah, si miringnya bernilai 5. Berarti sin alfa adalah 4/5. Nah, berarti alfanya adalah ini kalau kita ingat-ingat lagi trigonometri begitu, tabel sudut istimewa ya, berarti alfanya adalah 53 derajat gitu.
Oke, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini yang juga perlu di-note adalah dalam sumbu miring, X itu bernilai begini. Bukan bernilai ya, maksudnya arahnya itu seperti ini. Jadi bukan garis lurus begitu, tapi dia agak miring mengikuti si bidang miringnya. Nah, si Y-nya juga seperti itu, dia agak miring gitu ya, nggak lurus seperti biasanya gitu. Oke, ini saya sudah tuliskan yang diketahuinya, F geseknya juga, S-nya juga sudah gitu. Nah, berarti sekarang kita kerjakan. Nah, karena di sini sudah kita tentukan nih gaya-gaya yang bekerja, ya tinggal kita pakai rumus usaha sama dengan F dikali S pada semua gaya yang bekerja di benda. Nah, kita lihat usaha yang dilakukan oleh W cos theta, W cos alpha ya ini, aduh salah tulis. W cos alpha ya itu adalah berarti W cos alpha dikali S gitu ya. Nah, W itu kan tadi udah ketahui 600. 600 dikali cos alfanya adalah 53. Nah, berarti cos 53 tadi berapa? Ini kan cos alfa itu kan sama dengan cos 53 sama dengan 3/5. Berarti di sini nilainya 3/5. Nah, berarti 600 dikali 3/5 jadinya 360. Nah, tapi yang diperlu perhatikan adalah kita lihat W cos alfa ini bekerja pada sumbu apa? Sumbu Y gitu. Nah, pada sumbu Y apakah ada perubahan posisi? Apakah ada perubahan ketinggian? Enggak kan? Walaupun memang secara kita lihat di sini, secara kasat mata, ada nih perubahan ketinggian. Tapi kita lihat lagi, acuannya adalah sumbu X sama sumbu Y-nya adalah berbentuk seperti ini. Apakah Y-nya naik pada sumbu Y dengan model yang ini? Enggak kan? Dia tetap berada di posisinya kan? Maka tidak ada perpindahan di situ. Maka 360 dikali 0. Jadi usaha yang dilakukan adalah 0 Joule gitu. Nah, sekarang Wsin alpha ya. Wsin alpha itu bernilai negatif ya, karena dia tidak searah dengan perpindahan benda yang menuju ke atas, yang menuju ke sini ya. Nah, ke kanan gitu ya. Dia kan ke kiri, perpindahan ke kanan, maka nilai negatif gitu. Nah, berarti tinggal Wsin alpha dikali S begitu. Nah, W 600 sin alpha adalah 4/5 dikali S-nya 4 meter ya. Karena kan tadi di sini udah diketahui di soal perpindahannya adalah 4 meter. Nah, berarti 4/5 dikali 600 terus 120. Sorry. Ini maksudnya 600 dibagi 5 ya. Itu kan 120. 4-nya tetap biarin. Ya, jadi ini 120 dikali 4 dikali 4 gitu. Nah, 120 kali 6, ini kan 4 kali 4 16, 120 kali 16 adalah 1920 Joule. Nah, karena dia bernilai negatif, dia usahanya ke kiri gitu, tidak searah dengan perpindahan benda, maka minus gitu ya, min 1900 Joule gitu. Nah, sekarang si perpindahan oleh usaha yang dilakukan oleh gaya F gitu ya. Nah, berarti tinggal masukin F dikali S. Nah, karena searah dengan perpindahan benda, maka dia bernilai positif. Nah, berarti F-nya 500, S-nya 4, jadinya 2000 Joule gitu. Nah, terus ada gaya gesek. Nah, tinggal masukin lagi sama. Nah, tapi ingat bahwa dia bernilai negatif gitu, karena dia perpindahannya kan ke kanan, ini usahanya ke kiri. Nah, maka nilainya negatif. F gesek dikali S, S-nya 4, F geseknya 350. Nah, minus 350 dikali 4 adalah minus 1400 Joule. Jadi S di sini ya, mungkin saya harus ditekankan juga ya. S ini kita melihat juga dia si gaya ini dia bekerja pada sumbu apa. Nah, terus kita lihat pada sumbu itu dia melakukan perpindahan nggak gitu. Makanya di sini F dia ada nilainya nih, nggak kayak usaha oleh W cos alpha. W cos alpha adalah 0 Joule kan. Walaupun tadi udah ada tuh perhitungannya 360, tapi dikali 0. Kenapa? Karena S-nya 0. Loh, kok S-nya 0? Padahal kan tadi di sini ada 4 gitu. S-nya 4. Nah, karena
si W cos alpha itu kan bekerja pada sumbu Y. Sumbu Y nggak ada tuh perpindahannya. Sedangkan F ini dan F gesek dan W sin alpha itu bekerja pada sumbu X gitu ya. Nah, pada sumbu X ada perpindahan sebesar 4 meter. Jadi kita harus lihat juga tuh sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, sekarang oleh gaya normal. Gaya normal adalah apa nih? Ya, ini sebenarnya tinggal pakai hukum Newton yang kedua begitu ya. Hukum Newton yang pertama gitu. Jadinya N itu nanti kalau dicari-cari setara dengan W cos alpha. Nah, W cos alpha dikali S W cos alpha tadi bernilai berapa? 360. Nah, tapi N ini dia bekerja pada sumbu Y. Sumbu Y nggak ada perpindahan, berarti S-nya 0. Berarti 360 kali 0. Sama dengan 0 Joule. Nah, W totalnya ada berapa? W totalnya tinggal kita nambah-nambahin dari yang tadi. Gitu. Nah, ini kalau ditambah-tambahin jadinya min 1320 Joule begitu. Oke, mungkin sekian. Mungkin saya akan coba lanjutkan lagi selanjutnya gitu ya. Saya akan coba bahas 2 soal dulu. Terima kasih karena telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.